Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Julinda. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Ya, Ibu akan membahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gerhana bulan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Nah anak-anak, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal tersebut disebabkan karena matahari lebih besar dari bumi. Maka nantinya ada dua macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Kalian bisa lihat pada bayangan yang berwarna hitam ini disebut dengan bayangan umbra, sedangkan bayangan yang berwarna abu-abu ini disebut dengan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan inti, sedangkan bayangan penumbra artinya bayangan kabur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana bulan ini ada beberapa jenis. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gerhana bulan yang bisa terjadi. Nah, Ibu ingatkan kembali, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kalian bisa perhatikan, apabila posisi matahari, bumi, dan bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi bulan purnama atau bulan penuh, di mana bulan purnama terjadi ketika seluruh permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga bulan tampak mengeluarkan cahayanya lebih terang daripada biasanya. Kemudian apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan penumbra, di mana gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Nah, pada gerhana bulan penumbra, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Nah, kalian masih ingat yang berwarna abu ini adalah bayangan penumbra, sedangkan yang berwarna hitam adalah bayangan umbra. Ketika bulan berada pada bayangan penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Selanjutnya, apabila posisi bulan pada nomor 3 seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, di mana gerhana bulan sebagian ini terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan umbrah atau bayangan inti, dan sebagiannya lagi ada dalam bayangan penumbra atau bayangan kabur. Kemudian apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan total, di mana gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbrah atau bayangan inti. Ketika gerhana bulan total, maka cahaya bulan tidak tampak. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini, di mana apabila posisi bulan pada nomor 1, maka nantinya akan terjadi bulan penuh atau bulan purnama. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 2 ini akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 3 ini nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, dan posisi bulan pada nomor 4 akan terjadi gerhana bulan total. Nah, itulah 4 jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan, sehingga untuk beberapa saat lamanya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan juga bumi
berada pada satu garis lurus, dan bayangan bulan akan mengenai bumi. Jadi, jelas perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan ya anak-anak. Jika gerhana bulan, posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sedangkan pada gerhana matahari, yaitu posisi antara matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi perbedaannya adalah posisi antara bumi dan bulan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana matahari ini ada beberapa jenis. Nah, apa saja jenisnya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, jenis gerhana matahari ini ada 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama ada gerhana matahari total. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Untuk lebih jelasnya, mari kita satu persatu. Mulai dari gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruh matahari, sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Gerhana ini berlangsung kurang lebih 7 menit. Jadi, gerhana matahari total ini tampaknya seperti ini ya anak-anak. Kemudian, jenis gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian, di mana gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit. Karena bulan menutupi matahari hanya sebagian, jadi gerhana matahari sebagian itu tampak seperti ini ya anak-anak. Kemudian jenis gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin, di mana gerhana matahari cincin ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin, sehingga disebut dengan gerhana matahari cincin. Jadi contohnya seperti ini. Nah, itulah jenis-jenis dari gerhana matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal penting mengenai gerhana matahari. Berikut ini merupakan hal-hal penting dari gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan baru. Kemudian yang kedua adalah bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah bagian sebelah kanan atau sebelah barat. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari total paling lama berlangsung kurang lebih 7 menit. Dan yang keempat, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi dan terjadi di siang hari. Nah, itulah tadi hal-hal penting mengenai gerhana matahari. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.